selamat sore. Apa kabar semuanya? Eh, Hari ini kita masak lagi. Kita masak nasi campur Bali bareng Mbak Denti. Kita tungguin dulu. Hai, hai Chef Agus, apa kabar? Hai Sofi, Michael. Halo semua. Kita masih menunggu ya. Jadi hari ini aku bakalan masak satu menu favorit aku kalau pas ke Bali. Itu nasi campur. Kalau kalian yang ngakunya senang ke Bali cuman nggak pernah makan nasi campur, berarti belum sah. Kalian harus pergi lagi. Atau masak menu ini di rumah sendiri juga bisa. Hai. Halo, Daru. Apa kabar? Makasih yang udah join. Kita masih menunggu ya Mbak Dentinya. Hari ini aku pakai celemek homemade. Udah lama nggak dari pakai. Jadi aku bakalan twinning sama Mbak Denti. Kapan nih bagi celemeknya? Nah, udah langsung ditanyain. Ya, kita buat lagi giveaway-nya ya kalau banyak yang suka. Kalau kamu suka sama celemek ini, kalian bisa komen. Nanti aku lihat berapa banyak yang suka. Ntar kita bakal bikin giveaway lagi. Hai Adele, Kristi, halo. Di sini siapa sih yang suka makan masakan Bali? Bagus lemeknya. Nanti kita kirim ke Chef Agus ya. Atau pas Chef Agus ke Medan, ntar aku bakalan kasih. Bagus dong. Hai Michael. Oh, Michael juga mau. Bener ya, ntar ikutan ya giveaway-nya ya. Oke, nanti kita bakal pikirin untuk kapan dibuat ininya, giveaway-nya. Oh, Bapak Michael nih ternyata chef. Hai Chef Michael. Halo, halo. Hai semua. Makan masak. Apa kabar hari ini? Nah, siapa nih yang penggemar nasi campur Bali di sini? Kalian bisa komen. Biasanya kalau kalian masakan Bali itu bahan-bahan apa yang kalian pakai? Nasi ayam Bu Krisna is the best. Ya, bener. Itu salah satu favorit juga. Ada juga yang lain-lainnya. Rata-rata kalau masakan Bali itu enak semua sih. Salam kenal Chef Denti. Ya, Chef Dentinya belum masuk, Chef. Sebentar ya, Chef Agus. Kita tungguin dulu. Salamnya. Ya, jadi hari ini kita bakalan bikin sate ayam lilit. Kita juga bakalan bikin lawar Bali yang terkenal. Juga satu lagi kita bakalan bikin sambal matah. Soalnya kalau masakan Bali nggak ada sambal matah, pasti ada yang kurang. Jadi kita bakal bikin 3 macam masakan tersebut. Bumbu rajang, lawar. Wah, kayaknya di sini banyak chef nih. Sambal matah. Ya, sambal matah emang favorit ya. Jadi kita teks dulu Mbak Dentinya mana nih? Palingan aku review dulu bahan-bahan masaknya. Ayam betutu Bali juga enak. Iya bener. Kayaknya itu sebenarnya bumbu Bali itu bumbu dasarnya itu sama ya. Jadi hari ini kita bakalan bikin bumbu dasarnya. Bahan-bahannya kalian nonton aja. Jadi banyak masakan Bali seperti ayam betutu, bebek betutu, ataupun seperti lawar yang bakalan kita bikin, dan sate lilit. Itu semua sebenarnya menggunakan bahan dasar yang sama. Jadi kalau kalian belajar bahan dasarnya, kalian pasti bakal mudah untuk masak. Kalian cuma ganti aja proteinnya atau ganti sayur-sayurannya, tapi rasa khas Balinya itu pasti bakalan terasa banget. Jadi
Jadi kalau kalian yang ada pertanyaan bisa nanya-nanya juga, bisa nanya ke Mbak Denti, juga eh, nanya ke saya mungkin, ntar nanti akan aku tanyain juga ke dia. Em, aku nggak tahu ya, kalian tebak Chef Dentinya lagi ngapain nih? Kita tungguin dia dulu. Em, masih ini bahkan. Oke, Mbak Deti udah ada di sini. Aku invite dulu ya. Halo, sorry. Hai, halo, apa kabar? Belum nampak nih. Hai, Kameranya, kameranya ngadepnya salah, oh, terbalik. Wah, ini kameranya off, makin nggak nampak. oh ini. Hai, hai, hai. Belum. Masih Oh gitu. belum. Hai. Nggak tahu. Wah, celemeknya matching nih. Yeay. Sama kan? Homemade Indonesia. Halo, nggak kedengaran nih, nggak ada suaranya. Mbak Dentinya, kedengaran nggak suara aku? Hai, halo Mbak, nggak kedengaran Mbak suaranya? Nggak kedengaran sama sekali sih. Halo, kedengaran Hai, nggak ya dia? hai, sekarang udah kedengaran akhirnya. Halo, halo, apa kabar? Bisa pakai headset. Oke. Halo, Mbak. Maaf ya, mungkin karena aku di rumah nanti agak-agak berisik soalnya di luar. Tadinya mau pakai headset tapi enggak. Nggak ketemu headset ya? Nggak apa-apa Mbak, masih kedengaran. Halo Mbak, kedengaran nggak sih Mbak kalau aku ngomong? Oh lagi nyetel headset ya? Kalau aku ngomong kedengaran nggak? Kalau Mbak ngomong kedengeran, cuman tadinya aku mau pakai Oh, headset biar mudah. Oh, mau. oh oke. Ya udah, Mbak, nggak Desari. masalah yang penting kedengaran aja. Iya. Nanti gini, Cuk. Nah, sip. Bisa dimatiin dulu nggak? Mbak, Kak, boleh setting aku dulu. matiin 2 menit aja? Ah iya boleh boleh. Ntar di join aja lagi ya. Ya. Iya. Iya nggak apa-apa. Kita kehilangan chef Mbak Dentinya, nggak apa-apa. Dia bakal join lagi. Jadi kita ngobrol dulu. Kayaknya di sini yang join ini hari ini banyak chef dari Bali ya. Kalau boleh tahu pada dari mana asalnya, apakah dari Bali atau enggak, di komen. Bapak makan masak ini dari mana? Chef Michael, ada juga Chef Daru, itu dari mana semua? Apakah base di Bali atau enggak? Hmm,
Kita masih nungguin ya. Wah, Bali join semua. Oh, dari Surabaya. Ada yang dari Medan. Hai. Nah, tapi yang pastinya semuanya ini penggemar masakan Bali kan. Kita nunggu dulu Mbak Dendinya. Jadi tadi itu dia udah join, cuma dia kayaknya mau connect ke headset. Jadi kita kasih dia dulu beberapa menit. Nah, jadi tadi aku udah sempat ngomong kan kalau aku bakalan review dulu bahan masaknya. Jadi bahan masaknya aku kasih tahu aja. Di sini itu aku ada yang namanya bumbu dasar Bali. Di sini nasi campur Bali is the best. Yes. Jadi di sini tuh aku udah blend duluan. Soalnya kita bakalan masak banyak. Jadi ada beberapa yang udah kita pre-prep duluan. Jadi di bumbu Bali ini aku udah blend bawang merah, bawang putih, juga kencur, ketumbar, juga ada jahe, dan ada juga kemiri yang udah aku sangrai, dan juga ketumbarnya aku sangrai dulu. Nah, jadi ini aku udah blend nih seperti ini. Sebentar lagi akan kita masak, kita oseng dulu. Jadi ini merupakan bumbu dasarnya. Juga aku ada siapin kecombrang atau kencongnya, bunga kencong di sini. Aku siapin terpisah, jadi aku nggak blend di dalamnya. Juga ada beberapa bahan lain seperti cabai rawit dan cabai merah pastinya. Itu semuanya udah di blend di dalamnya. Nah, jadi kalau bumbu dasar Bali itu biasanya udah ada item-item ini. Jadi ingredientsnya itu biasanya yang dipakai, dan juga apa ya? Juga ya seperti itu deh. Aneh banget soalnya ngomongnya sendirian. Ya, jadi kita masih nungguin. Kangen banget Home Indonesia. Ngadain lomba masak gitu, pengen menang bingkisan dari Home Indonesia. Wah, Home Indonesia belum pernah melakukan lomba masak, Mbak. Cuman bisa nih nanti kita bakalan dijadikan input ya. Jadi untuk seterusnya akan kita pikirin gimana lomba masaknya. Cuman it's a good idea. Pengen menangin bingkisan. Oke, mungkin yang dimaksud itu giveaway ya. Jadi ya kalau kalian suka dengan celemenya Home Indonesia, komen. Kita bakalan consider untuk bikin giveaway lagi. Halo Mbak, hai Mbak Yanti, apa kabar? Thank you udah join ya. Makasih waktunya buat semua. Kita masih nungguin ya Mbak Dentinya. Tadi aku ngambilin bumbu balinya seperti ini, deket-deket. Udah langsung wanginya itu kerasa banget. Terus aku lupa kasih tahu aku pakein serai, pasti dong serai di dalamnya. Jadi itu kira-kira udah semua. Dan yang sisa-sisanya itu biasanya sih setiap kali aku habis masak, aku akan post dengan masakannya, dan aku akan buatin resepnya, resep tertulis akan aku post di Instagramnya Home Indonesia. Jadi make sure kalian follow Home Indonesia. Jadi kalian nggak bakalan ketinggalan resepnya. Oke, kalau ada giveaway homemade jangan lupa di tag akunnya ya. Oh iya, oke, ntar bakal dicatat Sri Dewi Putri Banis .sg. Wah. Oke, thank you masukannya. Hey, Stefanin, how are you today? Oke, kita masih nungguin. Oke. Jadi Mbak Dendinya
Aku nggak tahu sih dia lagi ngapain. Bagi dong resep jakut dan kacang khas Balinya. Jakut itu apaan sih? Kalau kalian bisa terangin jakut itu apa, ya ntar aku bakal nanyain. Kacang khas Bali, oke, ntar bakalan ditanyain juga. What is on the menu? Yeah, well, doing a Bali dish, it's mixed rice. If you've been to Bali, you've been to Bali, right? And if you have never tried it, that means you have to go back because it's very famous in Bali. It's mixed rice. We have the satay lilit. It's satay, but yeah, it's Balinese satay. We are going to use instead of a satay stick skewer, we'll be using lemongrass. Hey, Safella. Hi, how are you? Thanks for joining me today. Okay, so we'll be using lemongrass as the skewer, and then we'll be cooking some of the salad. It's called lawar, and also what else? Let's see. It's the sambal, the chilies. Yeah, this is gonna be great, and it's my favorite menu. Okay, so we're still waiting. Kita masih nungguin. Hey, Seth Ella. Oh, sending so much love to you. I need to come back again for double check. Oh, yeah, sure. You really gotta go back to Bali. Or you can try this at home. So you don't have to go back. And you actually know how to do like a Bali chicken, right? Like we did last time. Okay, I'm still waiting for Mbak Denti. Jadi kita nungguin dulu, kita cek dia dulu, dia udah di mana. Jadi tadi ada masalah dengan headsetnya. Okay, I'm wearing a Home Indonesia apron today. Okay. Jakut itu jukut mungkin ya. Oh ya, yang ada. Okay, you wanna come on? If you wanna come on, I can just invite you and we can cook. Okay. My guest is here. Hi, Cindy. I miss you. Hai. Akhirnya udah kedengaran belum? Hai Mbak, udah kedengaran belum? Udah kedengaran? Udah. Oke. Sekarang udah kedengaran. Sorry, I'm going to yell a little bit karena jarak sama HP-nya agak jauh. Iya, nggak apa-apa. Hai, oke. Jadi, yay. First of all, we're matching. We're matching, and I like it. I like the fact that we're matching. Hi, Riyandi. It's good to see you. Thanks for joining me today. Okay. Hai, Mbak. Iya, Kedengeran? kedengaran, Mbak. Kadang putus-putus dikit. Iya, sedikit aja sih putus-putusnya. Mbak kedengaran nggak suara Nivia? Kedengaran ya? Oke. Jadi sekarang kita bakal masak ya Mbak ya. Cuman sebelumnya tadi kan Mbak minta aku oseng dulu bumbunya. Jadi aku belum, aku lupa Mbak. Aku belum stir fry sama sekali. Aku mulai dulu ya. Bumbu Balinya aku oseng duluan ya. Oke. Eh, Hai Mbak. Aku nggak kedengaran sama sekali nih. Gawat. Connection problem, guys. Nggak kedengaran, Mbak. Ya. Oke.
Iya, sekarang udah kedengaran. Iya. Oke, kalau gitu gini aja deh. Oke, hari ini kita akan bikin campur Bali. Terus kita akan bikin bumbu Balinya dulu ya. Sambil Manivia bikin, Oke. saya jelasin sama teman-teman di rumah bumbunya ada apa aja untuk bumbu Bali. Jadi di sini Iya, kita bikin apa yang namanya disebut basa genep ya. Genep itu ada 9, jadi ada 9 bahan dasar. ya, herb and spices yang akan dipakai. Karena aku udah bikin duluan, Mbak Nivia, sorry. Ini bumbunya ya. Oh ya. So, Oke. akan tambahin yang dry Ini yang udah dioseng ya, Mbak? Ini yang udah dioseng ya? aku udah dimasak. Aku cuma tinggal Oke. tambahin bumbu-bumbu yang spices yang dry spicesnya. Di sini tadi ada ketumbar, ada jinten, terus ada Berarti aku masak dulu ya bumbunya ya. biji Ya. pala putih dan hitam. Aku banyak nonton sama chef-chef Bali sama teman-teman yang di Bali ya. Of course ini bukan otentik, aku sendiri bukan orang Bali, but I love Bali food. Dan di sini ada pala juga ya. Dan sebelum bikin sendiri aku nonton di channelnya Chef Ron atau Chef Ronald. Iya. Oh, selama ini aku kirain itu Mbak Denti ini orang Bali asli loh. Bukan, aku orang Bandung. Iya, tadi barusan cerita ya. Cuman udah lama tinggal di Bali. Kita dry toasting dulu. Dry toasting berarti kita akan masak tanpa pakai oil atau pakai cuman di sangrai ya istilahnya. Oh ya, oh jadi kita nggak bakalan pakai minyak ya? Baru aja aku taruh minyak loh, Mbak. Kalau untuk Gawat. ngoseng bumbu yang basahnya, itu ada bawang merah, bawang putih, terus kemudian ada serai. Itu pakai minyak atau enggak, Mbak? Yang bumbu basah. Oh, pakai kan? Oke. Tapi kalau untuk spicesnya, untuk rempah-rempahnya nggak pakai. Oke, itu yang disangrai ya. Itu adalah kemiri dan juga ada kemiri dan juga ketumbar ya. Hah? Ya, ada kemiri Oke. juga. Pedas, Mbak, pedas. Ya, pasti ngeluarin aroma, terus jangan terlalu dekat, hati-hati, nanti dia sizzling, ya. Nah, Oke. kalau di Bali ada kunyit juga, terus ada lengkuas, ada Mm-mm. serai, akan nanti masuk semua, terus akan kita grinding garam. Ya, jadi kita awal siapkan bumbunya dulu, karena bumbu Bali ini nanti kita akan pakai untuk si sate lilitnya, sama Iya. nanti kita akan pakai untuk lawarnya juga. Iya. Jadi tadi aku sempat cerita kalau sebenarnya bumbu dasar ini merupakan bumbu dasar Bali ya kan. Jadi banyak sekali makanan itu yang sebenarnya menggunakan bumbu dasar ini yang sama. Jadi kalau makanan Bali biasanya menggunakan ya basa genep. Genep itu artinya kan 9 Iya. semua. Ya, basa itu disebutnya basa genep. Basa itu dalam bahasa Bali artinya bumbu dan genep itu 9. Oke. Argumen Masakan apa lagi ya Mbak yang bisa dipakai dengan bumbu ini? ya, Masakan Bali apa lagi gitu yang ya, terkenal? atau yang Hah? bisa ngulek, kalau aku of course pakai blender. Oh, itu apa ya Mbak ya? Itu yang tambahan. Hah? Aku pakai blender, ngalusinnya pakai blender. Oh iya, oke. Kalau ada yang mau ngulek di rumah ya, yang lebih biasanya suka ada pro kontra nih, kalian grup ngulek atau grup blender, aku grup blender. Iya. Oh, same. Aku juga. aku tim praktis. Blender. Nah, nanti kalau udah di sangrai Mbak, terus dry spices
spices-nya itu kita bisa grinding. Oke. Ini kayaknya udah sih. Mbak, ini itu yang pala kemiri dan sebagainya ya? Ya, betul. Oke. Kalau mau ya, ini untuk dry spicesnya yang pakai kemiri. Oke. eh, Kemirinya berapa banyak ya? Kemirinya kalau untuk amount yang kita pakai, kemirinya mungkin cukup sekitar 2 aja, Mbak. Terus dihancurin dulu baru disangrai. Oke. Jadi yang untuk jintan dan sebagainya itu Sama itu kita dicampur sama kemiri. Jadi tadi oke. kemiri, terus udah gitu ada lada hitam dan lada putih, terus ada pala, Pala. dan ada jintan dan ketumbar. Itu semua di dry toasting. Dry toasting itu sangrai. Terus kemudian sampai aromanya keluar, terus kemudian disatukan sama bumbu rajang yang lain. Terus itu diulek bareng atau di blender bareng. Oh, oke. Tapi sebenarnya aku udah loh Mbak tadi. Aku cuman nggak nambahin jinten sama pala doang. Kalau untuk kemiri dan sebagainya itu udah aku tambah duluan sebelumnya. Oh udah, Iya. kalau misalnya udah, jadi kalau Nggak misalnya apa-apa ya. baru dipakai, ya, it's okay. Oke, ya kita skip aja. Oke, I'm good. Oke, bumbu Bali. Ini bumbu dasar Bali. Oke. Ya, betul. Oke, kalau bumbu balinya sudah selesai, terus kemudian kita move on ke bikin sate lilitnya dulu. Oke. Sate lilit ya. Oke, aku cuma take a minute to say hi. Hi Shelly. Hi B. Hi Belinda. I've missed you. How you doing? Oke, cuman say hi. Ya, kita sate lilit dulu ya, Mbak. Kita ngapain sekarang? Nih, mungkin sambal mata dulu kali ya, Mbak ya. Oh, kita sama mata duluan. Oke. Mata dulu deh. Ya, sebentar ya. Oke. Sambal mata itu aku sukanya pakai kecombrang ya. Aku di sini adanya kalau kecombrang kan bunganya, ini batangnya. Cuman kayak masih ada aromanya juga. Iya, benar. Ini kita akan pakai di bumbunya, di sambalnya. Jadi di sambal mata itu nanti ada bawang merah, Yap. ada serai, Iya. ada daun jeruk di sini. Of course, Iya. sambal mata akan lengkap tanpa cabai ya. Iya, benar. Cabai keriting. Kalau suka pedes, kalau buat pedes bisa pakai cabai merah segar ini. Sama Cabai. cabai boleh ya, aku ada 3 macam. Ada tuh I have so many chili. Ada macam-macam chili, ada cabai cabai rawit juga. Sama yang penting di sini ada terasi ya. Kita nggak akan pakai terasi yang terlalu banyak. Kita akan pakai sedikit terasi. Iya. Dan of course garam, merica, gula sebagai penyedap rasa. Iya. Jadi kita ada serai juga ya. Jadi kecombrangnya itu tadi kita pakai berapa banyak ya? Apanya? Mbak. Kecombrang. Kecombrangnya 1. Kalau pakai 1 ya. Ya, karena kecombrang ini punya cukup aroma. Rasa yang agak ya. Ya, dan cenderung berat ya. Banyak terlalu overpowering. Sebentar ya, aku cari dulu terasinya ya. Terasi. Ya, nanti kalau terasinya pakai terasi mentah, kita harus masak dulu. Nanti terasinya akan kita panaskan bersama coconut oil atau minyaknya. Kalau nggak ada minyak kelapa, terasi biasa nggak apa-apa. Tapi biasanya minyak kelapa yang tradisional dipakai di sini karena ada aromanya. Oh, bentar ya Mbak. Aku cari dulu terasinya.
Terasinya masih main peta umpet sama aku. Gawat, gawat, gawat. Eh, Oke, sepertinya di sini, sepertinya. Kalau nggak ada di skip nggak apa-apa ya Mbak? Kalau nggak ada di Aneh skip. ya? Nggak apa-apa ya? Oke, Cuman terasi ini tuh kayak apa ya? Menurut aku yang buat umami ya? umami ya. Jadi kayak Iya rasa bener, itu di di enhance. Ya, oh iya, terus aku lupa kita pakai kayak jeruk nipis ya. Aku sebutnya jeruk sambal. Jeruk limau dari limo. ya. Ya. Berapa banyak ya Mbak? Terus I will use a fresh chili karena aku kurang takut untuk pakai cabai-cabai yang terlalu pedas. Tadi jeruk limonya satu ya Mbak? Satu cukup, satu cukup. Satu cukup ya. Gimana keadaan di Bali sekarang Mbak? Kita sangat-sangat takut dengan PPKM-nya, makanya makannya makan-makan kita di rumah aja. Iya, karena angkanya juga lagi naik ya. Betul. Mungkin angka Jawa Bali sekarang lagi agak naik. Mm-mm. Sebenarnya di Sumatera juga sama, I see. case-nya juga lagi parah. Memang sepertinya memang kita harus di rumah aja. Iya bener. Dan masak ya, Betul. masak di rumahnya. Iya. Jadi biasanya untuk pembuatan lawar, pembuatan sambal mata, kalau di Bali itu sangat-sangat erat banget sama sama perkumpulan sosial gitu. Kalau di Bali orang-orang kan biasanya ritual-ritualnya itu ke Banjar dan sama-sama gitu ya Mbak ya. Jadi pembuatan ini tuh termasuk kayak acara bonding antara masyarakat gitu. Yang laki-lakinya biasanya motong-motong, yang perempuannya bikin lawarnya, bikin sate lilitnya. Iya, iya bener. Selain masakan juga kayak ada nilai-nilai sosialnya. Iya, kebersamaannya ya, bener. Tapi sebenarnya kalau kita telusuri asal usulnya ini ya, suku bangsa di Indonesia itu sebenarnya terasa banget ya kebersamaannya ya di setiap suku. Oke, jadi kita tambahin coconut oil-nya itu sekarang atau nanti ya, Mbak? Nanti. Jadi kita akan Nanti ya, oke. semua ingredients-nya, Mbak Nivia. Jadi Ya, aku oke. kaffir lime leaf-nya. Terus di sini juga chop lemongrass-nya atau serainya yang udah dicop. Kita akan chop. Terus aku suka shallots-nya banyak. Terus cabai yang pedasnya ya, do not touch, just a little bit. Oke. Nah, sekarang untuk minyaknya, jadi karena ini disebut sambal matah dan ingredients-nya, bahan-bahannya semuanya itu mentah. Jadi ini kita akan panaskan minyak kelapa, ya. Terus nanti ini si minyak kelapa ini yang akan bikin sambalnya itu matang gitu. Kayak sedikit dimasak dari minyak yang sudah kita panaskan. Nah, sambil manasnya, terasinya itu. Oh, jadi sekarang kita manasin minyak kelapa ya? Ya. Berapa banyak ya, Mbak? Minyak kelapa terserah aja ya. Kalau aku mungkin di sini sekitar hampir 200 sekitar 150 sampai 200 ml. 100, oke. Karena aku bikin matanya cukup banyak ya. Oke, sebentar ya. Suka banget ya kalau kayak sambal mata itu sangat-sangat berwarna. Tadi aku dengar Mbak Nivia ngobrol bahasa Inggris, jadi mungkin ada audiens yang non-Indonesian, Mbak? Iya bener. Kita tadi ada beberapa
beberapa chef dari luar yang gabung. We have Chef Ella and Chef Bonin. I don't know whether they're still here, but yeah, we have some of Oke, the yeah. aku juga mau bantu kasih tahu kalau misalnya ada yang non Indonesian speaking. Oke, Mbak boleh ya, please take over Mbak. Kayak sambal mata tuh cara yang paling mudah. Jadi kalau kita masak misalnya ikan atau ayam, kalau mungkin banyak di sini yang diet gitu, it's a easiest way to add flavor into your dish. Kayak bahan-bahannya gampang. Terus Hmm. terus saat kalau makan apapun itu langsung pasti rasanya, karena ada sambal mata tuh segar banget ya. Selain pedas, segar gitu. Nah ini terasinya mungkin sekitar seperempat sendok teh. Oke. Selera ya, karena kalau aku sih nggak terlalu suka. Let's season our salt, pepper, sugar, just a little bit of sugar, white pepper. Oke. Nah ini minyak kelapanya kalau matang itu ya lihat ya, jadi kayak udah bubbling kayak gini. Hmm. Nah ini bubbling ya, Ya, kelihatan. Nah iya benar. kalau ini seperti itu, jadi si minyaknya itu dalam keadaan panas. Nah, Iya. jadi waktu kita masukin ke sambelnya gitu kayak ada suara kayak bikin chili oil gitu mbak, minyaknya Iya. dipanasin. Jadi waktu masuk ke sini itu panas. Pastiin terasinya fragrant banget ya. Pastiin terasinya udah betul-betul kecampur. Ya, Oke, jadi kalau pakai terasinya itu langsung campurin di minyak panas, yes. dimasak sebentar, barusan langsung disiram ke dalam mixture sambalnya. Ya, sekarang kita Bener ya? Oke. wanginya tetanggaku pasti bete. Iya bener, wangi banget. Ini makanan Bali ini beneran khas banget, soalnya wanginya itu beda. Iya. Kurang, maybe aku semua. Jadi kita mau di sambalnya itu ada oilnya cukup banyak. Ya. Jadi kalau kurang bisa ditambahin. Yang aku barusan mau bubbling nih, masih belum. Wah, rumahnya bagus ya, Mbak. Thank you. Rumahnya bagus banget. Iya. Kalau aku lihatnya ke depan tuh susah sekali, harus pakai dari HP. Bisa di sini baru nampak. Oke, jadi kalau udah mendidih langsung kita masukkan ya. Ya, kalau udah Kedengaran suaranya. baru kita masuk. Sizzling hot. Ya, dan kita mau memang sedikit berminyak ya. Iya. Jadi bahan-bahannya itu nyatu. Wih. Nah, untuk finishingnya baru dikasih jeruknya. Kita ngasih apa, Mbak? Jeruk di akhir. Jeruk nipisnya Kita kasih jeruk di akhir. Setelah semuanya dicampur baru dikasih. Oke. Jeruk limo ya. Iya. Jangan dibuang, biasanya kulitnya langsung aku masukin aja. Mix, mix, mix. Sama kulitnya ya, Mbak? Iya, kalau aku masukin aja, jadi biar aromanya masih tercium di sambelnya. Nah, di sini nanti setelah dimasukin minyaknya kayak akan kerut ya, karena bahan-bahannya kan campur terus matang, jadi dia akan shrunk a little bit, jadi agak sedikit layu. Memang harus tampilan seperti itu. Oke. Tapi sebenarnya jeruk limau sendiri juga bisa bantu dalam proses matengin ya. Matengin makanan ya. Seperti bawang merah, itu semuanya kalau kena jeruk nipis itu biasanya dia masih proses. Dimasakin lagi. Ya. Bener nggak? Terutama bener nggak, Mbak? Aku nebak-nebak sih. Protein laut, seafood, biasanya jeruk limau dipakai untuk kayak memasak dagingnya ya. Kalau iya benar. makanan-makanan
daerah timur seperti gohu atau dari kalau dari Ya, ceviche. Ya, bener. taste it kurang apa? Apakah kurang garam misalnya? Tapi ini kalau mau masukin MSG boleh. Yum. Pedes. Enak banget. Nggak pakai MSG nggak abdul. Oh ya, jadi ditambahin MSG ya? Boleh. Optional. That's optional. So good. Sebenarnya nggak tahu ya, soalnya kan Mbak tinggal di Bali. Kalau di Medan itu sambal mata itu kayak tahun kemarin tuh lagi ngetren. Jadi beli apa aja, misalnya sei sapi ataupun nasi, itu semuanya dipakein sambal mata. Jadi goreng telur sambal mata, pokoknya apa aja deh yang bisa dibikin kayak ya. Memang cocok banget ya, karena kayak sambalnya simple, terus kalau dipakein ke misalnya untuk orang-orang yang diet, kalau masak-masak proteinnya cuma direbus, terus tahu-tahu pakai sambal mata, itu kan nambahin rasa. It's an easy Ya, way. bener. Terus tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu kayaknya Indomie ngeluarin rasa sambal mata, jadi iya. Oh, oke. Jadi makin boost ini ya, popularity-nya. Iya, ini seperti trennya salted egg. Udah Sama jadi kayak trennya salted egg. Oh iya, yay. Aku juga udah jadi. awesome. Kita akan set aside. Oke, Terus kita we put aside. coba bikin sate lilitnya. Oke, Grill kita aku bikin udah satu. nyala. Kalau misalnya sekarang udah mau nyiapin sate lilit, bagusnya grillnya dinyalain. Oke. Jadi nanti udah siap sambil kita masak. Mm-mm. Low heat dulu ya. Untuk sate lilit, aku pakai kelapa parut ya, yang halus, biasa yang beli di sebenarnya Iya. kalau tawar boleh pakai ini, tapi kalau secara tradisional di sini aku pakai kelapa parut bakar, di mana kelapanya itu dengan kulitnya dibakar dulu, terus baru diparut. Jadi Oke. Kalau aku tadi pakai kelapa parut, terus aku toast. Jadi it's like toasted coconut aja sih. No problem, nggak masalah. Bisa ya. Jadi di mixing bowl pertama kita masukin toasted coconut ya. Kelapa. Pertama toasted coconutnya boleh, terus sama kita akan masukin proteinnya. Di sini aku pakai sekalian bikin banyak karena anak-anak suka. So, di sini aku pakai 50% ikan, 50% chicken breast. Kalau mau pakai ikan sama udang atau protein lain, sapi atau pork, itu pakai babi boleh banget ya. Iya. Dia aku masukin ayam. Ya, ayamnya. Nah, terus kalau di sate lilitnya itu aku suka masukin daun jeruk ya. Oke. Yang kita udah chiffonette atau kita udah fine slice. Okay. Jadi bahan-bahannya hampir sama antara satu sama lain dishnya, jadi kita nggak perlu terlalu banyak bikin bumbu. Seperti biasa, salt, pepper, sugar. Ini akan bantu proses karamelisasi nantinya. Terus kemudian kita akan tambahin bumbu rajang yang tadi kita udah buat ya. Salt, pepper. Aku pakai dagingnya cukup banyak. Aku pakai sekitar 450 gram. Jadi aku pakai Mbak, jadi tadi sekitar... bumbunya kita masukin berapa banyak dari yang tadi kita iniin? Yang tadi kita masak. Aku pakai dagingnya agak banyak, sekitar 450 gram.
Jadi aku pakai bumbu rajangnya sekitar 2 sendok makan. Oh, oke. Bumbu Bali, sorry, bukan bumbu rajang. Bumbu balinya 2 sendok ya. Oke, Mbak. Sate Tadi lilit kalau haha. biasanya sebelum aku bentuk, aku akan masak sedikit supaya dicobain aja saltnya cukup nggak, atau saltnya, peppernya pastiin aja, seasoningnya pas. Zander, Enggak, bentar dulu, Mbak. Tadi bawang goreng sama cabai goreng itu kita masukin apa enggak? juga. Itu juga ya. Oke. Thanks, Zander. Semua ya. Ya, Kita campur ya sekarang semua ya. Jadi tadi katanya Mbak Denti bakalan masak dulu satu untuk ngetes apakah seasoningnya udah pas begitu ya. ya, pastiin aja seasoningnya pas. Iya sih masih kurang. Di Medan banyak nyamuk, Mbak. Banyak nyamuk di Medan. Sama. Oh, sama ya. Thank you. Kalau di Bali kayaknya selalu ya. Ini musimnya ini lagi musim nyamuk. Wah, kayaknya rumahnya rame banget. Ada ayamnya juga. Ayamnya bentung-bentan. Udah bentuk. Ayamnya mau masuk juga ke live. Mbak sekarang masih ngapain sih? Udah masih ngaduk ya? Ratain ya? Aduk rata ya, Mbak? Iya, diaduk rata, terus dicobain juga udah seasoningnya udah cukup atau belum. Oke. Ada yang komen Chef Denti suaranya kurang keras. Mbak suaranya kayaknya kurang kedengaran di pemirsa. Oke. Aku harap Mbak Nivia nggak keberatan. Ini aku taping juga dan nanti akan aku tayangkan lagi di Al Dente Kitchen. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi udah dililit belum nih Mbak? Belum ya? Masih dimasak satu untuk testing aja. It's good or Oh, not. oke. Nah, Jadi sisanya kita campur lagi atau udah boleh mulai aku buatin sate liliknya, Mbak? gimana? Jadi ini sekarang aku udah proses buatin sate ya. Ya, Sekarang aku langsung ini ya, lilitin di satenya ya. oh iya, kalau misalnya udah selesai, terus udah dites, terus udah gitu ternyata rasanya udah pas. Jadi biasanya itu Mm-mm. kita ambil 1 sendok. Mm-mm. Kalau di sini aku udah punya alat untuk sate lilitnya langsung kayak gini. Oke. Bali Oh, cukup umum, tapi kalau nggak punya bisa pakai sumpit. It works. aku pakai serai, Mbak. Aku pakai serai. Bagus lagi. Ya, it's Iya. expensive.
Kalau pakai Oke, Mbak. Jadi kalau pakai serai itu bagian putihnya itu yang dililit atau bagian ujung? kalau biasanya kalau Mbak Nivia mau pakai serai itu bagian putihnya yang di bawah deket akarnya dibuang dulu Heeh, iya, udah dibuang Mbak. ya, akarnya dibuang. Aku praktekin satu deh. Iya, Terus oke. kita akan bikin di bagian yang ya kita akan bikin di bagian ujungnya. Mm-mm. Oke, aku lihatnya dari sini biar jelas. Oh, oke, seperti itu ya. Ya, Wah, ada glove-nya. Aku nggak ada glove. Nggak apa-apa ya. nggak Pakai apa-apa. tangan aja deh. Mm-mm. Kalau Mbak Denti sering nggak masak masakan Bali atau memang lebih sering masak belinya atau gimana? Maksudnya sering masak masakan Bali nggak? Suka. Jadi waktu homestay-nya masih jalan, jadi sebenarnya rumahku itu juga merangkap sebagai homestay, dan aku biasanya ada tamu-tamu surfing. Oh serius? Yes. Cuman Oh wow. Berarti biasanya kalau aku ke Bali ada tempat tinggal dong. yes, for sure. Yay. Oke. Okay, let's have a test. Oke, Mbak. Jadi tadi lagi cerita. Sorry dikat It's okay. karena excited. Jadi ya di homestayku aku biasanya memperkenalkan makanan-makanan Indonesia juga sama tamu-tamuku di rumah, dan mereka cukup Mm-mm. makanan Bali ini sambal mata itu salah satu kayak house favorite Iya, ya. iya. Iya, bener. Mm-mm. Oke. Wow, so nice. Jadi ya, tapi unfortunately sejak pandemi mulai, of course pariwisata di Sementara Bali agak ya drop ya. pariwisata di Iya, Bali juga affected nggak banget. seramai biasanya. Ya, Mm-mm. sektor pariwisatanya Kita doakan Mbak cepet-cepet biar pulih kembali ya. Astungkara, semoga, amin, amin. Iya, soalnya iya, Untuk seperti amin. ini, um, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu besar, karena saat kita grill kita mau si satenya ini matang secara rata. Jadi kayak Oke. segini aja cukup. Yang aku kayaknya besar Mbak. Dideketin Mbak, Ya, coba. kalau Oh ya, sama kayaknya. Kayaknya sama deh. ya itu cukup. Oke. Terus kalau di sini aku ada barbecue grill, sudah aku nyalain, jadi Oke. it's all ready to go. Tadi kita udah masukkan minyak belum ya Mbak? Masukkan minyak, cukup sedikit aja Mbak. Oke. Ini supaya nggak kering pas kita masak. Nanti kesini agak dikit. Heeh. Kita buat 5 ya satenya ya. Yang tadi yang pertama gimana Mbak? Rasanya udah pas? Udah dicobain, saltnya udah kerasa, peppernya sudah kerasa, udah balance, flavornya udah oke. Oke. Jadi sebenarnya untuk pendamping masakan Bali itu yang disarankan tuh biasanya minyak kelapa ya Mbak ya? TCO ya? Gimana? Bener nggak?
Yang disarankan minyak untuk masakan Bali itu cocoknya itu minyak kelapa ya, bener ya? Minyak apa? Iya, betul. Mm-mm. Oke, kalau misalnya sate lilitnya udah siap, kita akan pindah ke hot grill. Di sini aku udah ada um, gas grill, udah ready gas grillnya. So, Oke. Gitu. Ini high heat atau low heat ya, Mbak? kalau grillnya pastiin aja itu panas dulu, baru terus udah gitu dikecilin. Jangan ditutup karena kita nggak mau itu steaming. Ada yang minta disisain satenya, Mbak. Katanya ntar bakal main ke sana. Gimana? Ada yang minta disisain satenya. Katanya ntar bakal main ke sana. Wah, oke, jadi kita akan biarin satenya matang dulu di grillnya. Oh, udah langsung di grill sama Mbak. Oh, oh nice. Nice grill. Ke grillnya di pan aja ya. Di grill di pan atau di electric grill itu nggak apa-apa. Terus kalau nggak punya keduanya, kayak dimasak di pan pun nggak apa-apa. Di pan yang datar ya. Ya, yeah, it's fine. Sebenarnya kenapa sate lilit itu make lemongrass sebagai batangnya ya? Itu apakah untuk enhance rasanya atau Sebenarnya gerakan-gerakan hotel-hotel biar kelihatan fancy deh. Itu perlu Oh, I aku see. pernah bahas kenapa itu ditaruh di lemongrass. Kalau nggak salah itu kayak gerakan hotel supaya satelit yang di hotel-hotel bintang 5 itu terlihat fancy, makanya pakai. Lebih mewah. Oke. Oh, Aryan, bener Aryan jadi kesini. Ya, sambil nungguin sate lilitnya, kita mau start di lawarnya atau kita tunggu sate lilitnya dulu, Mbak? Terserah. Aku nggak tahu sih kira-kiranya itu kapan mau di Bali. Tapi kayaknya bisa deh. Sekalian boleh. Ntar ya, nyari tong dulu ya. Banyak sekali yang di Kita display. tunggu aja sampai sate lilitnya matang deh. Oke. Wah, cakep banget, Mbak. Di aku sih cakep ya. Membuatnya pakai. Oke.
Oh, aku mau kenalan sama Mbak hostnya boleh? Haha, boleh banget. Halo, aku hostnya. Aneh. Ayo. Coba lihat Mbak, yang punya Mbak udah sampai di mana? Yang punyaku masih on the way to be cooked. Iya, Masih nunggu kayak grill marknya, jadi cakep Mbak. Banyak banget yang punya Mbak. Aku banyak cuma 5. oh nice. Itu yang dicari ya grill marknya. Gimana Mbak? Wangi banget di sini. Wow, Ya, nice. Sepertinya enak Mbak. smells really really good. Um, nah sambil kita tungguin sate lilitnya sambil matang nih Iya, ya, mungkin kita start di lawarnya ya iya. karena Kita waktunya buatin lawar ya. startnya ada Oke. kesalahan teknis tadi, jadi kita akan start di lawarnya. Nah di sini aku panasin panci sedikit untuk ngoseng sebentar bumbu lawarnya. Oh, panci aku cuma satu Mbak. Jadi Gak harus apa-apa, ditunggu mau nggak mau. pakai pen yang tadi boleh. Oh, maksudnya kompor aku cuma satu burnerku. Oh oke oke. Iya, Kita tunggu jadi aja. iya nggak apa-apa ya kita tunggu dulu ya. Jadi nanti kan lawar ini aku ada pertanyaan sih Mbak. Apa beda lawar yang kita bikin ini, yang hari ini kita bikin itu bukan lawar putih ya kan? Ini Kita bukan bikin lawar lawar putih ya? putih. Lawar Hah? Oh putih, kita lawar bikin merah. lawar putih. Ya, Oh ini lawar putih ya? betul. Di Bali ada lawar Bedanya putih lawar dan lawar putih merah. sama. Oke. Biasanya kalau lawar merah itu lebih tradisional, em, dan kalau nggak salah lawar merah itu biasanya kalau ada event-event tertentu, jadi biasanya dicampur sama darah binatang sedikit, jadi agak-agak merah dan rasanya pun agak, saya sendiri belum pernah coba. Kalau Oke. aku dengar, kalau aku baca, rasanya agak lebih Mm-mm. intens dibanding dari lawar putih. Iya, iya, iya. Oh, berarti yang hari ini kita bikin itu Sebenarnya sih lawar putih ya? aku sini lawar merah katanya Oke. enak banget, so I'm missing out. Oh, you missing out. You live in Nah, Bali. di You sini won't be missing out. You can have it anytime. aku pakai kelapanya yang agak kasar. Heeh. Kalau makan, bedanya mungkin Mbak Nivia kemarin nanya bedanya lawar sama urat, itu biasanya jelas di bumbu-bumbunya. Terus biasanya Heeh. lawar cenderung agak-agak basah sedikit gitu dibanding kalau sama urat. Kalau urat kan betul-betul kering. Karena di sini kita akan masak bumbunya sedikit sama santan. Oke. Ya, terus baru nanti kita akan campur ke kacang panjangnya yang udah di kacang panjangnya udah direbus sebelumnya, udah diblancing. Ntar ya, Mbak. It's okay, sambil aku kalau Toto menghilang sambil ngebalik-balik satu listnya. Oke.
itu biasanya kalau teman-teman yang udah ke Bali mungkin kalau makan nasi ayam woki atau nasi ayam lain itu biasanya ada Mm-mm. sayuran yang ada kacang Iya, panjangnya ya kan, nah itu adalah lawar. itu adalah Jadi kalau lawar ya. lihat ada itu bagian lawar. Mbak, yang aku kayaknya udah sih, udah selesai sate lilit-nya. Oke, Heeh. Jadi aku set aside dulu ya. oke. Kayaknya udah mateng nih. Looking good. Yum. Ya, jadi satenya. Udah bareng ya, Gimana udah ya? semua. Ntar aja deh. Panas soalnya. Selanjutnya kita perlu pen ya. Mbak udah mulai masak lawarnya belum ya? Ya, Udah ya? lauknya di Udah sini ya? di potnya dimasukin coconut milknya atau santan. 300 mili ya, Mbak? Em, kalau bumbunya masih banyak 300 ml Mbak. Kalau misalnya bumbunya sudah sedikit nggak usah terlalu banyak karena kita cuma mau supaya si lawarnya itu nggak terlalu kering. Jadi Oh, lawarnya oke. itu jadi kan kalau urap itu kan betul-betul kering. Kalau ini lawar itu masih agak sedikit Mm-mm. lebih moist. Lebih Jadi basah ya? terus nanti Oke. itu akan dimasak bersama Jadi si pertama bersama apa? Kita masak. akan dimasak bersama bumbunya. Terus bumbu Oke. bumbu kuning, bumbu balinya dimasukin ke Berapa banyak bumbu ya, Mbak? balinya dimasukin ke Berapa banyak? Berapa sendok? sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Oke. Kalau lawar ini dishnya nggak bisa dibesokin ya Mbak ya. Jadi kalau lawar itu harus langsung dimakan. Oke, harus langsung dimakan ya. Oke. Kita tambahin apa lagi, Mbak? Nah, Mbak Nivia di situ boleh ditambahin salt and pepper sambil coba di taste ya. Iya. Oke. Oke, cukup bercampur. Nah, kalau konsistensinya udah agak kental seperti ini, Mbak. Oh, oke. Aha, ya. Ya, Bentar ya. kita mau Wah, ini itu pedes banget, Mbak. Oke, kalau udah agak encer ya. udah agak encer, baru kalau udah agak Oh encer, my gosh. udah agak Sorry, kental sorry. maksudnya. Iya. Kalau sudah agak kental, coconut milknya kayak udah mulai Meresap. matang. Ya, sudah mulai meresap, sudah mulai mengental. Boleh dimatiin. Dimatiin ya, Mbak? Kita matiin terus kemudian masukin coconutnya. Kita masukin? Kita masukin apa ya, Mbak? Kelapanya. Apa? Kelapa? Kelapa, oke. Kelapa parut. Berapa banyak ya, Mbak? Masukin kelapa parutnya aku sekitar 4 sendok makan, Mbak. Oke, 4 sendok makan.
Nah, di sini Di sini eh, no heat ya, sama sekali. Kompor dalam keadaan mati ya, Mbak? ya kompornya Bener. udah dimatiin. Terus kemudian Oke. kita masukin lagi di bowl. Kita akan mulai mixing. Pakai tangan Mbak Livia. Hah? Pakai tangan. Oh gitu. Oh iya. Oh jadi kita mixnya di bowl. Di masakan Bali itu hands on. Oke, hands on. Literally hands on. Wow. Bentar ya, Mbak. Punya At this point kita belum nambahin kacang panjang ya, Mbak? gimana? Kita belum nambahin kacang panjang ya? Kacang Di- panjangnya itu belum ditambahin ya? Kacang di bowl yang terpisah, kacang panjangnya dicampur Iya. punya kayak gini, baru we're going to mix it. Oh. Semuanya dicampur di bowl yang sama ya? Ya, Oke. karena kacang panjangnya udah matang, jadi kalau di potnya nanti potnya overcook. Bentar ya. Ini memang harus pakai tangan ya, Mbak ya? boleh kok Mbak pakai apa? Pakai sendok boleh. Pakai sendok boleh. Iya. Tapi gini, apa jadi kayak kita mau mencampur si bumbunya karena bumbunya sedikit basah gitu. Iya. Saya pikir kalau pakai tangan itu jauh lebih mudah biasanya. Oke, oke. Tadi kita belum season ya? Kita belum nambahin salt and pepper ya, Mbak? Atau Mbak udah nambahin duluan? Udah tambahin di bumbunya, tapi sambil kita tasting juga di lawarnya. Always taste your Oke. food, guys. Kalau masak, tasting is very important. So far ini udah seasoningnya udah pas. Kayaknya dia aku juga udah lumayan. Maaf Bali, terus ini bukan cara yang otentik. Aku minta maaf sebelumnya. Aku minta Gimana? maaf sebelumnya. Ini Oke. al dente. Oke. Nanti biasanya ada kontroversi kalau misalnya itu bukan cara otentik. Well, Oh, disclaimer. oke, oke. Disclaimer. Iya. Ini stylenya al dente ya. Al dente style. Nah, cerita-cerita dulu dong, Mbak. Kemarin kan Mbak baru launch YouTube channel al dente ya. Itu pertamanya itu gimana kalau bisa buat YouTube channel gitu, Mbak? Cerita-cerita dulu dong, Mbak. Boleh banget. Jadi lahirnya al dente itu mungkin karena pandemi juga. Karena dua pekerjaan saya udah mulai berkurang, yaitu homestay-nya udah mulai gak ada tamu, dan yayasannya yang Yayasan Road Foundation juga beberapa lama tutup karena pandemi. Jadi saya pikir karena saya suka masak di rumah, why not untuk sharing beberapa resep yang saya sering masak di rumah atau beberapa resep yang sering saya suguhkan ke tamu gitu. Jadi saya bikin Iya, channel bener banget. al dente dengan tagline recipe that I cook at home. Jadi resep-resep, sharing the recipe that I cook at home. Jadi itu resep-resep yang aku masak di rumah gitu. Iya, bener. Begitu Wow, terjadinya. that's good. Ya, menurut aku sih produktif banget ya. Itu bagus banget juga. Kemarin tuh aku sempat lihat ke al dente itu bukan cuma resep-resep masakan Indonesia, tapi juga dari berbagai resep seperti resep Meksiko, bahkan juga ada. Dan resep Western food itu semuanya juga ada di al dente. So it's very special, guys. You guys gotta Thank you so much. subscribe, Thank you. like, Juga, Mbak Nita. seriously. Iya, soalnya gimana ya, ilmu itu menurut aku kalau
seseorang itu pengen bagi ilmu secara cuma-cuma itu menurut aku sih like very generous and ya itu harus banget didukung. Iya. Heeh. Coba Terus aku juga tes ya flowernya. aku akhirnya bertemu sama tim yang cocok. Tim, thank you so much. Tim Al Dente behind the scene. Shout out guys. Shout out. Buat tim-tim Hey homestay Oscar. Al Dente, thank you. Oscar is joining us Komponen kita udah siap nih Mbak, sudah siap from nih? LA. Ya, siap. Ini enak banget. So, We are cooking Bali dishes. It's mixed rice. It comes with the satay, chicken skewer. We have the salad on the side, and we also have. What else do we have? we have the salad and we have a raw sambal on the side. The sambal Yep. consists of shrimp paste and some spices. Also untuk kedepannya sekalian kasih tahu aja beberapa episode Al Dente akan ada full English episode. Jadi kalau mungkin ada audience, if there's any audience Okay. that would like to look at recipes or Indonesian's recipe, you can go to Al Dente's channel where I'll be featuring my full English video coming up. Woohoo! Awesome. Oke, jadi kita plating ya, pakai cari ya Mbak, diambil dulu plate-nya. Wah, ini aku dari tadi hidungnya udah lumer terus. Soalnya ini. Oke. Halo, halo terus nih. Iya. We're doing great, Oscar. How are you doing? Oke, kita mulai dari apa dulu, Mbak? Kalau ada nasi, mulai dari nasi dulu. Terus aku taruh lawarnya di samping dan sate lilitnya. Oke. Aku Nasi ya. lebih suka untuk taruh sambal matanya terpisah Mbak Nivia, jadi oilnya nggak kemana-mana. Mm-mm. Oke, aku udah mulai di nasi. Terus boleh lihat nggak, Mbak? Udah sampai di mana? Ini aku pakai alat makan tradisional seperti di Bali, namanya Inka. Dan di sini aku udah ada nasi putih dan nasi merah karena itu yang aku makan di rumah. Terus kemudian ada sambal matanya. Biar sambal oilnya matanya terpisah. Kemana-mana. Terus di sini ada beberapa sate lilit juga dan ada lawarnya di tengah ya. Nice. Oke.
Mungkin nih sekilas yang bakalan aku uh, tunjukin. Oke, Ya, yes, so nice. ya bisa ketahuan. Wow, cakep banget yang punya Mbak. Aku pakai beberapa Wow, mood Bali biar biar Bali banget ceritanya. iya, keren banget. Bagus, bagus. Ya, lawar di sini of course sate lilitnya kalau teman-teman suka biar bisa benar-benar. Ayo kita coba. Itadakimasu. Ayo kita coba. Selamat makan. Iya, selamat makan. Kita Aku coba. ambil satu lagi yang di... Juicy ya. Bentar ya, dites dulu. Aku bisa bilang tadi pas Enak banget. tadi Mas waktu grilling biasanya sekalian Yum. di brush juga pakai oil Oke. biar Oh ya, biar lebih apa ya? biar shiny terus biar nggak dry juga. Jadi kalau kita masak itu akan lebih bagus disebutnya di basting. Itu dioles pakai oil atau dioles pakai bumbu itu supaya Iya. saat dimasak masih juicy. So, kita kelewat waktunya ya Mbak Divya. So, Iya, nggak apa-apa banget. Iya, udah makasih banget udah diajarin gimana buatin nasi campur Bali, enak banget. Aku bakalan makan. Ini enak banget, wanginya pas. Jadi nggak perlu MSG guys. This is so good on its own. kira-kira anak-anak suka nggak Mbak Divya kalau makanan kayak gini? Sate lilit Pasti suka nih Mbak. Pasti suka. Oke, thank you banget Mbak Nivia. Jadi Live streaming hari ini it's always fun. Semoga ketemu Ya. lagi di depannya. Iya, makasih banget Mbak Denti udah siapin luangin waktu. Iya, oke. Boleh nonton. Iya. Ini akan ada di episode Aldenti berikutnya. So we are going to upload it in our YouTube and our Instagram. Kalau misalnya belum follow, please follow, subscribe, and like. Akan ada episode Yay. berikutnya. So have a good Okay. day, Nivia. Thank you so much everyone. Ya, bye. I'll see you soon, Mbak. Mbak, makasih banget yang udah nonton. Bye. Bye.